40, 6, mohon maaf, yang 60% itu bagaimana gitu. Nah, kemudian kita berhadapan dengan resiko perubahan iklim yang semakin tinggi. Variabilitas iklim yang meningkatkan risiko gagal panen, kemudian pergeseran musim tanam yang terjadi akibat itu, ini merupakan salah satu yang faktualnya itu suatu yang harus kita selesaikan. Nah, ada juga yang juga menjadi bahan perenungan kita berkaitan dengan potret pertanian kita adalah ternyata memang rantai tata niaga, rantai nilai, dan upaya untuk membuat nilai tambah itu belum mendapatkan sesuatu yang optimal gitu loh. Akibatnya, petani tanda petik lah di titik awal itu berada pada posisi tawar yang sedemikian menurut saya masih cukup lemah. Artinya bahwa nilai tambah masih banyak dinikmati di sektor hilir. Nah, ini disebabkan oleh konektivitas rantai pasok. Konektivitinya itu belum berjalan dengan baik. Mungkin karena memang tidak baik atau memang dibuat supaya tidak baik sehingga yang merasakan hanya di sektor hilir. Nah, di luar permasalahan-permasalahan yang lain yang belum tercatat, ada juga yang menurut saya menjadi bahan digital itu belum belum rata gitu. Adopsi teknologi digital pertanian masih terbatas, kesenjangan infrastruktur yang berkaitan dengan implementasi internet, literasi digital itu juga patut menjadi bahan perenungan kita dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, dari permasalahan-permasalahan umum tadi, bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang lain di teman-teman kita, di beberapa daerah yang tidak identik sama dengan gambaran umum tadi. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang adalah apa yang harus kita bereskan ke depan. Ide-ide apa sih yang paling apa yang paling baik, sehingga menyebabkan ekosistem pertanian itu menjadi lebih kuat, lebih dahsyat, lebih bisa mengimbangi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, tadi bicara tentang tren generasi milenial atau regenerasi, kemudian bicara tentang bagaimana mengoptimumkan lahan, kemudian bicara tentang iklim, maka suka tidak suka, menurut hemat saya adalah modernisasi pertanian itu merupakan sesuatu. Kita harus menyegerakan perubahan pola pola atau pengelolaan pertanian yang sifatnya tradisional menjadi betul-betul berbasis teknologi, berbasis sesuatu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan data dan betul-betul juga endingnya menggunakan berbagai inovasi yang bisa meningkatkan produktivitas secara total dan nilai tambah. Jadi ini penting menjadi bahan apa namanya penguat bagi kita di semua tempat. Nah, yang kedua menurut hemat saya kita juga harus bisa mendorong bagaimana sebetulnya petani kita yang tadi bicara tentang di titik awal bicara hanya bertani sudah mulai bergerak menjadi syukur-syukur bisa menjadi entrepreneur. Artinya bahwa kapasitas petani itu betul-betul bukan hanya bicara memanfaatkan lahan saja, tapi bisa betul-betul mengoptimumkan potensi lahan dengan potensi pasar, dengan mengimbangi kapasitasnya dia dengan baik. Oleh karena itu, literasi bisnis, kemudian digitalisasi bagi petani yang dia berada di pasar itu merupakan suatu paket dalam mengembangkan petani yang betul-betul entrepreneur. Kalau kita lihat di lapangan, itu petani ya dia hanya sebatas saya menanam, kemudian menghasilkan, ya sudah. Gitu. Nah, ini seperti yang diuraikan di pertama, ini menjadi masalah. Petani berada pada posisi titik lemah. Bisa jadi nanti ada suatu titik, ada suatu masa apa produknya melimpah, tetapi harganya menjadi tidak menarik. Nah,
Kenapa ini muncul? Karena memang di titik awal petani dia hanya bicara ansih petani, tidak bicara tentang petani yang betul-betul entrepreneur, yang betul-betul menguatkan dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya, membuat bahwa eh, pertanian itu harus betul-betul berorientasi kepada pasar, berorientasi kepada optimalisasi lahan secara objektif di lapangan. Ini kan menjadi sesuatu yang menurut saya PR berat bagi kita semua untuk menggaungkan ini. Ya, selama ini kita bicara tentang yuk, mari kita semua menjadi entrepreneur atau yang kekinian menjadi tech. Iya. Nah, sekarang bagaimana kita menggaungkan menjadi petani yang entrepreneur? Ini menurut saya sesuatu yang mudah-mudahan di tahun 2027 Kasai bisa menginisiasi ini. Entrepreneur gitu. Betul-betul dia mengukur, betul-betul dia memanfaatkan, betul-betul dia menguasai semua sehingga tidak ada istilah posisi daya tawar yang lemah. Nah, yang harus dilakukan menurut hemat saya selanjutnya adalah bagaimana membuat konektivitas dari ekosistem, dari lingkungan yang mempengaruhi pengembangan optimalisasi dari pertanian itu atau agribisnis. Yaitu eh, harus ada yang menginisiasi atau di antara mereka secara proaktif membuat suatu linkage system antara petani, antara industri, antara pemerintah, antara akademisi, atau antara investor untuk memanfaatkan teknologi apa yang tepat, memanfaatkan apa namanya input apa yang paling baik, kemudian bagaimana menghasilkan produk yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan in the end membicarakan bahwa bagaimana menghasilkan suatu produk yang betul-betul bisa menjaga kelangsungan hidup alam secara long term. Nah, membangun connectivity ini dulu mungkin tidak berpikir itu, hanya bicara tentang dirinya saja. Industri hanya bisa dirinya saja. Maka banyak beberapa kasus industri yang tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak happy ending karena memang secara input mereka memiliki keterbatasan atau tidak berjalan rantai pasoknya. Kenapa ini muncul? Karena industrinya bergerak dengan dirinya sendiri. Petani bergerak dengan dirinya sendiri. Atau bisa jadi para mahasiswa, tanda petik, dia melakukan kajian-kajian katakanlah skripsi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, menurut hemat saya, dengan permasalahan-permasalahan dari pertanian di era tahun 2025 sampai 2026, di tahun 2026 ke 2027, kita harus membuat suatu pemodelan, membangun connectivity yang tegas antara petani, industri, pemerintah, kalangan akademisi dengan investor. Apa sih yang sebetulnya pas? Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan? Apa sebetulnya yang paling paling bisa membuat sistem ini berjalan tanpa ada putus? Mungkin dulu ada bicara tentang kemitraan dengan posisi terbatas antara petani dengan industri. Nah, sekarang lebih luas lagi connectivity-nya, membuat suatu ekosistem yang betul-betul tertata dengan baik. Uh, saya mungkin punya bayang-bayang yang lebih ini konkretnya lagi, bagaimana misalnya teman-teman melakukan penelitian, katakanlah di mahasiswa, tentang apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh petani, apa sih yang dihadapi oleh industri. Kemudian para mahasiswa atau para akademisi memberikan semacam problem solving dalam ruang lingkup mereka. Nah, sehingga investor dia merasa aman. Kenapa? Karena memang petani, industri, dan akademisi memberikan suatu gambaran yang bagus. Ending adalah polisi dari pemerintah betul-betul menjaga agar ekosistem ini berjalan dengan baik, gitu loh. Ekosistem ini benar-benar aman, gitu loh. Ini perannya pemerintah membuat policy yang betul-betul terukur dengan baik. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita melakukan pengembangan ekosistem ini dengan connectivity yang tepat, maka suka tidak suka, langkah selanjutnya yang akan kita dapatkan sudah bisa dipastikan bahwa added value dari produk itu pasti lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Karena suka tidak suka, yang harus kita bereskan saat ini adalah kita tidak memiliki nilai tambah. Nah, petani kita harus bergerak memiliki nilai tambah.
Dia harus mulai berpikir bukan hanya bicara tentang komoditi dijual secara apa adanya, sudah bicara tentang bagaimana mengolah produk ini menjadi jauh lebih baik. Bagaimana produk-produk ini memiliki perbedaan dengan produk yang lain. Bagaimana produk ini bisa bersaing jauh dibandingkan orang lain. Sampai bagaimana kita bisa memastikan produk kita bisa yang ada di eh, domestik, tapi sudah masuk ke luar negeri. Nah, nilai tambah ini penting. Nilai tambah ini penting. Nah, saya pikir harus ada juga yang konsen untuk bisa memberikan suntikan kepada petani. Nilai tambah apa sih yang sebetulnya dalam kekinian yang dibutuhkan oleh publik, oleh konsumen, oleh pasar global? Menurut saya ini juga harus ditekankan oleh kita semua di tahun 2026 dan seterusnya. Suka tidak suka saat ini publik sudah bisa menilai tentang kualitas. Publik ternyata sudah melakukan quality control secara masif tentang produk-produk yang ada. Nah, akibatnya bisa jadi petani-petani kita yang masihkan produk apa adanya akan tergerus. Dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya kaget gitu loh. Saya kaget ada ada mangga ya, Kang Asep, ada mangga di Arab Saudi nih. Ada mangga, saya nyobain mangga waktu haji kemarin, nyobain mangga, kulitnya warna ungu, tetapi ternyata rasa mangganya itu juicy kayak mangga gedong gincu dari Indramayu. Terus saya tanya, ini di mana produksinya? Diproduksi di daerah Mesir. Gitu. Bisa dibayangkan nggak mangga diproduksi di daerah Mesir itu luar biasa dan rasanya kalau kita bicara rasa apple to apple ya nggak ya pokoknya mirip banget lah dengan gedung hijau gitu. Cuman bedanya kalau gedung hijau kecil ini besar gitu, lebih panjang. Gitu. Nah, bagaimana kita kita bisa bersaing dengan mereka gitu loh. Ini kan bicara tentang nilai tambah. Ini bicara tentang kualitas. Ternyata Mesir berupaya semaksimal mungkin untuk menggeser kebutuhan dari mangga itu yang disuplai katakanlah dari Thailand dan seterusnya disuplai oleh mereka. Dan saya lihat di supermarket yang besar, saya setengah sengaja ngecek itu luar biasa. Hanya mangga. Dan harganya cukup menarik gitu, cukup mahal gitu loh. Bagi saya kalau dibandingkan dengan ini mungkin mahal. Nah ini contoh tentang mangga bagaimana membuat suatu nilai tambah. Nah, eh katakanlah contoh tadi dari Arab ya. Di Arab juga kemarin karena beberapa hari, bagaimana mereka bisa menjual korma itu karena bisa dipastikan korma juga punya expired date dan tidak semua orang suka mengkonsumsi korma secara utuh. Bagaimana mereka mengembangkan korma dengan coklat, korma dengan kacang-kacangan, korma dengan apa, olahan-olahan yang luar biasa dan ini artinya nilai tambah gitu. Ini satu produk saja tentang korma gitu. Nah, bagaimana kita masuk ke belakang? Yuk, kita coba identifikasi. Komoditi-komoditi pertanian unggulan, hortikultura unggulan apa, buah-buahan unggulan apa, dan seterusnya. Ada nggak inovasi tentang nilai tambah? Nah, ini harus kita eh, dorong. Dan menurut saya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana eh, pertanian kita yang harus kita bereskan adalah bagaimana betul-betul pertanian yang sangat efisien, yang sangat ramah lingkungan, yang bisa menghasilkan rendah emisi karbon. Nah, ini penting. Nah, lima hal tadi itu harus dikemas. Bagaimana caranya agar lembaga-lembaga lokal yang ada di pedesaan itu harus kita ketuk, kita bangunkan. Karena lembaga-lembaga lokal yang ada di masyarakat, yang saat ini ada di pedesaan, yang tanda petik mungkin sedang tertidur, itu segera dibangunkan. Karena hanya lembaga-lembaga lokal
modal sosial yang ada di masyarakat. Berbeda dengan yang dari luar. Misal, contohnya adalah bagaimana mengembangkan, bagaimana membangunkan, bagaimana membuat mereka untuk terjun, membuat agar BUMDes itu benar-benar berjalan. Bagaimana BUMDes itu memfasilitasi kepada publik, kepada masyarakat sekitarnya untuk yuk bareng-bareng memodernisasi pertanian, bareng-bareng membuat petani yang betul-betul punya jiwa entrepreneurship, bagaimana membuat konektivitas. Karena kalau tidak, sosial cost-nya tinggi. Tanda petik lah, misalnya petani disibukkan dengan menggunakan handphone misalnya untuk mencari sinyal, katakanlah mencari jaringan internet lah untuk melakukan connectivity dengan pasar. Kalau petaninya ada 30, kalau petaninya ada 100, itu costly. Tapi kalau diinisiasi oleh lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga lokal yang ada di masyarakat pedesaan, ini jauh luar biasa. Mereka akan lebih terkontrol. Mereka akan lebih tertata dengan baik. Nah, kelembagaan lokal inilah yang menurut saya sesuatu yang bisa menguatkan jaringan-jaringan yang ada, kolaborasi yang ada itu menjadi lebih baik gitu. Karena lembaga-lembaga lokal ini punya nilai trust menurut hemat saya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang baru berdiri sekalipun, misalnya karena perusahaan atau apa gitu. Kenapa? Karena kelembagaan lokal itu biasanya basisnya berasal dari budaya yang ada di masyarakat. Nah, secara konkret maka di dalam slide saya, terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintahan kabupaten kota khususnya, kemudian para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang agribisnis dan petani itu sendiri, yaitu kita betul-betul harus masuk ke smart farming. Betul-betul kita harus bergeser teknologinya. Kita harus betul-betul bisa menguasai apapun yang ada di lingkungan ekosistem kita. Sederhana, kita harus betul-betul bisa tahu prediksi cuaca yang kita forecasting dalam beberapa hari ke depan. Kemudian kita juga harus bisa melakukan pemantauan, pengecekan. Sebetulnya eh, apa namanya kualitas dari lahan kita tuh seperti apa, sehingga kita bisa mengukur produktivitas kita. Kemudian bisa mencoba melakukan pengecekan tentang banyak hal. Ini penting menurut hemat saya. Drone juga bisa gitu ya. Pemantauan lahan menggunakan AI dan seterusnya dan seterusnya. Itu smart farming. Sebetulnya kalau kita bicara petani secara personal satu orang gitu. Oleh karena itu, smart farming menurut saya, smart farming berbasis kelembagaan lokal itu merupakan sesuatu yang sifatnya sangat solusi banget. Dan kalau ini dihubungkan dengan perangkat desa, investasi perangkat desa yang dikeluarkan oleh desa bersama dengan masyarakat, ini sangat 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 menguntungkan bagi pengembangan pertanian berbasis pedesaan. Karena karena misalnya kita tahu kalau kita bicara tentang drone itu pasti bicara tentang biaya, bicara tentang efisiensi, bicara tentang efektivitas. Nah, peran kelembagaan lokal ini bisa menjembatani itu semua. Kemudian, menurut hemat saya, dari kelembagaan lokal, maka sebaiknya secara sederhana sudah mulai membuat semacam platform-platform sederhana berkaitan dengan agribisnis, digital agribisnis. Ya katakanlah bisa tahu tentang data 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 harga secara real time gitu loh. Bisa bicara tentang model-model pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan, bicara juga tentang masalah e-commerce gitu, banyak hal yang lain. Ini penting gitu. Nah, lagi-lagi mungkin kalau petani kita tidak 60,1 yang bergerak di usia 45 up gitu loh. Kalau tidak ada itu semua di muda, mungkin mungkin ini menjadi tidak menjadi masalah. Tetapi pada saat kita bicara 60,1% itu banyak di atas 45, 50 ke atas, yang mohon maaf tanda petik
berbicara tentang marketplace perlu proses, bicara tentang e-commerce juga perlu perlu upgrade pemahaman, digitalisasi juga perlu waktu gitu loh. Maka solusinya adalah bagaimana mengembangkan, memanfaatkan kelembagaan lokal secara bersama. Nah, terobosan yang harus dilakukan menurut saya juga eh, yang sebetulnya sudah dijalankan, tapi sekarang bagaimana itu betul-betul bisa kita apa namanya tuh kita kita dalami lagi. eh yang disebut menurut saya adalah young agripreneurship. Jadi betul-betul menciptakan generasi milenial yang terhadap bisnis pertanian. Mereka bisa membuat model inkubasi. Mereka harus kita push menjadi akselerator yang handal. Mereka bisa kita push untuk membuat inovasi-inovasi pertanian yang dahsyat. Nah, ini harus ada gitu loh, yang bisa mengembangkan ini dengan baik. Menurut saya, eh, akademisi dengan akademisi atau perguruan tinggi dengan industri ini memiliki peranan yang cukup cukup berimbang nih di sini gitu loh. Punya peran dua-duanya yang bisa memantik tentang inovasi bagi para anak-anak muda untuk berjuang di sini gitu. Nah, sahabat-sahabat semua, Kang Asep, saya pernah punya kasus tentang agripreneurship anak-anak muda gitu ya. Nah, saya membuat tantangan ke teman-teman bagaimana mengembangkan komoditi pertanian tanda petik buah-buahan yang berbeda dengan yang lain yang memiliki nilai tambah. Ada yang tidak saya pikirkan tentang mangga ya, buah mangga gitu. Orang kan banyak memakan buah mangga ya, Kang Asep, itu kan dagingnya gitu ya. Ternyata setelah kita pantik, mereka membuat membuat ide yang keluar dari kelaziman, tapi menghasilkan karya yang dahsyat, yaitu disebut dengan keripik dari kulit mangga, gitu loh. Nah, ceritanya adalah kan saya tanya kepada mahasiswa, kok Anda punya ide inovasi agripreneurship-nya tentang kulit mangga, gimana ceritanya? Dia lihat ada orang yang menjual, ada suatu titik, dia lihat panen mangga. Kemudian yang kedua dia lihat ada yang menjual rujak. Nah, rujak itu ternyata salah satu yang paling dia lihat menarik itu adalah mangga. Nah, kemudian dia lihat kok kulitnya itu terbuang dengan sia-sia. Kemudian dia dalami tentang kulit itu, ternyata kulit mangga itu dari beberapa yang diambil, kemudian dia uji dan seterusnya, ternyata kulit mangga memiliki kandungan yang eh, cukup bagus. Kemudian dia coba membuat bagaimana sih kita bisa memproses kulit mangga ini menjadi apa gitu. Ternyata dia membuat menjadi keripik dari kulit mangga gitu ya. Itu kan nggak kepikir oleh kita ya, nggak kepikir oleh kita, tapi itu faktanya terjadi gitu. Itu faktanya terjadi. eh dan ini berjalan. Saya nggak tahu maksudnya karena sudah lulus mungkin sekarang. Saya nggak tahu apa dia jalankan atau tidak secara langsung. Tapi pada saat mereka di-trigger untuk melakukan sesuatu, mereka bisa menghasilkan sesuatu seperti itu gitu. Sekarang bagaimana caranya pihak akademisi perguruan tinggi, kemudian pihak dari industri bisa menangkap nih kebutuhan pasar apa nih ke depan. Kemudian berikan tantangan kepada generasi muda untuk menghasilkan karya agar bisa tantangan masa depan itu bisa tercover dengan baik. Nah, kemudian terobosan yang harus dilakukan menurut hemat saya adalah eh, banyak kita lihat eh, diskusi dan perdebatan tentang masalah sampah, keributan tentang penyimpanan sampah, penimbunan sampah dan seterusnya. Beberapa waktu lalu ada di satu pulau, satu provinsi sibuk dengan bicara tentang sampah. Di Jakarta juga ada bicara sampah. Nah, bagaimana kita membuat konsep sirkular dan green agriculture sehingga sehingga desa tidak terbebani oleh tempat penimbunan sampah. Itu kan unfair ya, Kang Asep. Mohon maaf ya. Kita bicara di kota, melakukan konsumsi, melakukan pembelian apapun. Kemudian setelah beres dibuang ke tempatnya Pak Aji, kan nggak make sense gitu loh. Menurut saya itu giliran pembuangan di tempat kita gitu ya, di tempat desa gitu. Terus desa ya udah Anda dapat insentif uang ini gitu loh.
baik, oke, dapat insentif itu, tapi kan kita harus buat gitu model circular green agriculture-nya seperti apa gitu loh. Sudah jelas bau itu merupakan satu polusi. Polusi. Sekarang problem solving yang lainnya apa yang kita lakukan? Nah, Dinas bisa mengembangkan ini konsep circular dan green agriculture. Bagaimana mengembangkan limbah-limbah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat? Apakah energi? Apakah bisa jadi biofertilizer, biopestisida dan seterusnya. Ini uh, dan kalau ini dijalankan, mohon maaf, desa-desa akan bisa sosial cost yang dikeluarkan oleh mereka selama ini. Katakanlah sabun gitu ya, dia udah bisa menggunakan itu. Katakanlah sampo gitu, dia bisa menggunakan bioenzim. Katakanlah apa macam-macam dia dia masuk ke sini. Nah, ini menurut saya ini yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah uh, ditutup dengan yang diuraikan tadi di awal tentang membangun koneksi ekosistem, yaitu memastikan pentahelic collaboration ini berjalan dengan baik. Kayaknya kalau kita menunggu pemerintahan pusat itu menjadi besok lusa besok lusa. Tapi kalau ini diinisiasi di pemerintahan daerah, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, sedini mungkin dari kita, oleh kita, dan untuk kita, maka beban masyarakat di tingkat pedesaan itu sedikitnya bisa diatasi uh, step by step. Minimum capital inflow tidak terjadi lagi untuk menjadi capital outflow. Minimum. Dia akan membereskan dirinya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, dampak yang diharapkan jika ini berjalan dengan bagus, jika apa namanya tuh tadi kelembagaan lokal berjalan dengan bagus, jika jaringan dan kolaborasi di modal sosial ini bisa dioptimumkan, kemudian solidaritas dan soliditas juga dahsyat, maka menurut hemat saya pendapatan petani meningkat di suatu kawasan, tanda petik suatu desa, itu bukan suatu hal yang mustahil. Itu itu menurut saya bisa. Dan kalau kalau pengembangan pertanian berbasis tentang bagaimana memastikan kebutuhan masyarakat lokal terpenuhi dan memastikan ada nilai tambah yang bisa dijual kepada luar, maka ketahanan pangan akan terjaga. Ini menurut hemat saya penting itu. Nah, kalau pendapatan petani meningkat, maka tidak sengaja, secara tidak langsung, anak-anak kita yang ada di lingkungan petani itu akan merasa, ngapain saya bekerja keluar, toh ternyata pendapatan orang tua saya juga cukup signifikan gitu. Artinya bahwa upaya atau bicara tentang penguatan lapangan kerja yang bisa menarik kalangan milenial itu bisa sedikitnya kita kita benahi. Contoh sederhana misalnya kelembagaan kembangan lokal tadi, kalau memang di situ ada penguatan tentang teknologi, inovasi, itu pasti akan membutuhkan golongan atau angkatan milenial. Artinya bahwa lapangan kerja ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, dan terakhir bahwa sudah bisa dipastikan dengan model ini, maka lingkungan akan terjaga dengan bagus dan sustainability itu akan terjaga dengan baik. Tidak ada potret uh, apa namanya potret suatu kondisi di mana desa semakin rusak dari akibat yang ditimbulkan pengembangan pertanian yang dia yang kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat semua, uh, yang menjadi misalnya bahan yang kita perhatikan menjadi bahan perenungan kita sebagai penutup, uh, berdasarkan data dari BPS yang diolah di Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas tahun 2024, mungkin saya tidak worry ya untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara berkaitan dengan penghasilan tertinggi. Rata-rata penghasilannya adalah di atas up di atas 2,1 juta. Yang menjadi bahan perenungan bagi kita adalah bagaimana bisa memastikan provinsi-provinsi yang lain
di mana pendapatannya rata-rata ada yang sampai 800.000 gitu. Sedangkan kebutuhan itu cukup banyak. Nah, yang menariknya adalah di daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang potensi pertaniannya tinggi. Artinya bahwa ada sesuatu yang menjadi PR kita untuk mengoptimumkan natural resource yang ada di situ. Sehingga potret-potret tentang ketimpangan yang ada di masyarakat pedesaan, khususnya di petani, itu tidak terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, saya sih menginginkan bahwa kalau ini dikembangkan dengan baik, secara parsial saja di masing-masing desa, kemudian terkonektivisasi menjadi per masing-masing kecamatan, melingkaskan menjadi kabupaten kota, itu menjadi suatu yang dahsyat. Dan bisa bukan 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 suatu isapan jempol, penghasilannya akan menjadi lebih tinggi. Saya misalnya punya eh, impian bagaimana misalnya, karena saya tinggal di Jakarta, bagaimana pengembangan connectivity antara Kabupaten Sukabumi, kemudian Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dalam pengembangan pertanian secara komprehensif. Itu sangat-sangat indah sebetulnya bagi menopang wilayah di daerah Jawa Barat, kemudian DKI dan seterusnya. Nah, faktanya daerah-daerah tersebut kalau kita tidak kita perhatikan, kalau kita tidak tidak kembangkan untuk menjadi suatu yang terkoneksi dengan baik, maka satu hal sederhana aja, bukan hanya degradasi, tapi konversi lainnya akan berakibat kepada supply pangan nasional, khususnya di wilayah Pulau Jawa akan sedikitnya terganggu. Itu saja mungkin sebagai pembuka teman-teman untuk diskusi, mungkin teman-teman ada yang mau sharing. Terima kasih Kang Asep. Baik, terima kasih Kang Ahmad. Kita kasih upload digital dulu buat Kang Ahmad. Upload digital tuh kayak gimana ya upload digital ya? Oke. Iya, oh seperti itu. Terima kasih. Nah, itu upload digital kita seperti itu. Ya, ini daging semua ini dikatakan oleh Prof. Ahmad. Jadi kita mencoba melihat bahwasannya dari sudut pandang fenomena, dari sudut pandang kondisi existing ya, sampai kepada tantangan dan ke depan dan apa yang harus kita lakukan, rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa. Nah, tibalah saatnya kita kupas habis kawan-kawan semua karena yang tadi dijelaskan oleh Kak Ahmad ini masih apa ya, belum kita kupas habis lah. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mengupas habis ini juga ada beberapa pertanyaan nih yang sudah ada di room chat ya. Wah, tuh banyak sekali. Tapi nanti kalau ada yang langsung juga nggak apa-apa ya. Ini dari mana nih ya? Dari tadi ternyata. Oke, saya ingin mencoba Ajis dari Depok mau tanya tapi pertanyaannya nggak ada. Jis, bagaimana sih kamu Jis? Ini mana orangnya nih ya? Masih gondrong nggak nih orang ya? Oke, dari Rifki, Magister Win Jakarta. Dari Jakarta, Kang. Eh, beliau menanyakan pengen diskusi mengenai untuk membentuk ekosistem agribisnis harus dimulai dari apa? Jika kita adalah pemegang kebijakan seperti pemerintah dan harus bagaimana penerapannya secara real di tingkat desa, mengingat permasalahan pertanian di desa cukup kompleks dan bagaimana cara menyederhanakannya. Oke, itu dulu, Kang. Satu dulu, Kang. Ini menarik. Ini pertanyaan yang kayaknya gampang tapi susah. Ini hampir sama Betul. dengan pertanyaannya Pak Humaydi. Oh ya, Sebetulnya hampir oke. sama. Jadi Benar. Betul. bagaimana membentuk ekosistem agribisnis? Ini harus dimulai dari apa? Jika kita adalah sebagai pemegang, artinya bahwa kita sedang bicara bahwa saya ini sebagai orang pemerintah. Saya sebagai orang pemerintah. Nah, kemudian kalau Pak Humaydi ini bicara tentang peran elit lokal dalam transformasi pertanian. Ini menarik nih, ini lokalnya nih ya. Nah, kalau kita bicara tentang pemerintah, saya sebetulnya misalnya sepakat ya, kita bicara ini apa namanya itu pemerintah coba lihat di Asta Cita itu bicara tentang pembangunan berbasis berawal bersumber dari desa.
Itu penting tuh. Statement itu coba perhatikan, ada statement. Saya nggak tahu tuh siapa yang ngomongin bahwa itu bersumber dari desa. Artinya bahwa kita harus sepakat bahwa kalau kita ingin mengembangkan desa, maka polisi pemerintah harus berbasis desa. Apa yang berbasis desa itu, pemerintah harus bisa mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Ada dua hal yang bisa diidentifikasi oleh pemerintah. Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Yang sederhana itu. Apa sih yang menjadi masalah mereka? Kita nggak usah ngomong ini ya SWOT ya. Kita jangan bicara SWOT yang terlalu jelimet. Sederhana aja. Apa sih yang dibutuhkan mereka? Apa sih yang dijadikan permasalahan bagi mereka? Nah, penting. Nah, karena itu maka kalau kita bisa mengidentifikasi, maka langkah selanjutnya kita bisa mengecek apa sih solusi linkage-nya dari situ. Solusi yang bisa berhubungan dengan linkage itu solusi yang bisa berhubungan dengan titik itu. Nah, yang menarik ada dua hal. Policy itu punya keunikan wilayah dengan tidak punya keunikan wilayah atau disebut dengan general. Terkadang kita menyamakan suatu tempat, suatu kawasan, itu loh Kang Asep. Kang Asep misalnya bisa memahami ya, suatu tempat ini model wisatanya itu berbeda dengan tempat yang lain gitu loh. Ya, ada Artinya bahwa diferensiasi. ada, iya, ada suatu polusi hulu, ada polusi yang sifatnya turunan, yang berkaitan dengan tanda petik lah keunggulan kompetitif dan komparatifnya suatu wilayah gitu loh. Ini penting. Jadi dimulainya dari situ. Nah, celakanya kita-kita yang di kota merasa lebih tahu desa padahal kita bukan orang desa gitu loh. Jadi harusnya kita tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang memahami desa, justru kita harus bisa menggali apa sih feel yang mereka rasakan dari narasi yang mereka berikan kepada kita. Ya mohon maaf, semua orang bicara, misalnya katakanlah saya mengaku orang desa dulu, itu 35 tahun yang lalu gitu loh. Iya, tapi bicara kekinian, ini berbeda gitu loh. Nah, oleh karena itu, maka pemerintah, dalam hari ini pemerintahan desa, itu paling paham tentang itu. Pemerintahan desa ya Kang. Tapi kalau pemerintahan di tingkat di luar desa, katakanlah kabupaten tidak identik tuh. Tapi biasanya pemerintahan desa ini. Oleh karena itu, maka beberapa waktu yang lalu saya paparan di Aceh, saya bilang perencanaan pembangunan kabupaten kota itu harus berbasis kepada permasalahan dan apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh desa. Pada saat kita bisa menghimpun itu menjadi satu paket, maka kita akan membuat perencanaan yang terintegrasi dan pasti dibantu oleh publik. Nggak mungkin nggak. Karena mereka akan merasakan bahwa program itu adalah program yang dibutuhkan oleh kita, bukan program yang ingin kamu coba kembangkan di tempat aku, yang bukan merupakan solusi bagi masalah saya. Gitu. Mungkin di satu titik di tempat itu nggak usah pakai drone kan, karena tempat itu tidak layak menggunakan drone. Tetapi karena kita sudah bicara tentang teknologi yang sifatnya general, drone menjadi kudu aja menjadi suatu masalah gitu. Nah itu Mas Rifki. Nah kemudian tentang Pak Humaydi yang sedang meneliti peran elit lokal. Nah ini menarik. eh Pak Humaydi ternyata peran peran nih peran atau memiliki peran yang sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas di suatu desa. Apakah itu bicara tentang ujung-ujungnya di kualitas hidup, bicara tentang kualitas dari pendapatan, bukan kuantitinya, kualitas dari pendapatan dan seterusnya. Ini penting. Nah, di dalam beberapa riset saya terungkap bahwa modal sosial yang merupakan
sesuatu yang juga memiliki peranan itu adalah tokoh-tokoh elit lokal. Itu ternyata punya peranan signifikan di masa lalu nih ya, Pak Humaydi, di masa lalu. Yang jadi masalah kita itu sudah terfragmentasi nih Kang Asep, karena kita punya masalah di mana tanpa kita sadari sedang mengocok-ngocok culture mereka. Apa? Masalah politik, contohnya Pak Saiful, Pak Asep. Gara-gara, mohon maaf, gara-gara pemilihan sesuatu, katakan pemilihan A, pemilihan B, pemilihan C, yang tadinya tokoh lokal itu merupakan suatu gambaran yang bisa memberikan suatu sentuhan. Yuk kita membuat ini, yuk kita melakukan perubahan ini. Yang tadinya menarik gara-gara terjadi perubahan tadi, masalah tadi, ternyata elit lokal itu sudah mulai bergeser, tidak menjadi panutan. Terlebih ternyata elit lokal itu tanda petik ada oknum yang sudah bergeser karena menjadi mengkapitalisasi dan seterusnya. Ini terjadi pergeseran nih. Tapi sejatinya, secara teoretikal dari semua riset, elit lokal bahasanya tuh sebetulnya bukan elit lokal sih, tokoh masyarakat gitu loh. Kalau elit kan terlalu ini ya, tokoh masyarakat itu memiliki peranan yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau ternyata ada tokoh-tokoh masyarakat itu tidak berdampak pada posisi yang tadi, berarti ada masalah. Itu tadi, ada fragmentasi di situ. Ini yang harus, ya itulah perannya kita, perannya semua pihak untuk membuat connectivity yang baru. Katakanlah beginilah, udahlah yang masa lalu, sekarang kita bereskan. Gitu. Mohon maaf Kang Asep, kadang-kadang kan kita unik loh. Pemilihannya siapa, yang udah menang siapa, gara-gara mereka menjadi menjadi partisan sampai sekarang 3 tahun masih Masih musuhan, marah, masih murah. masih marah. Betul betul. Bagaimana kita mau mengoptimalkan potensi desa gitu loh. Nah itu Pak Humaydi. Nah, saya menarik nih kalau di Sumatera Barat melakukan penelitian tentang elit lokal atau bahasa saya tokoh lokal. Kalau saya bahasanya tokoh lokal gitu. Ini menarik. Kita tunggu nanti hasilnya. Itu mungkin Kang Asep. Baik, terima kasih Pak Prof. Ahmad. Subhanallah ya. Pertanyaannya dan juga jawabannya bisa kita mengerti bahwasanya kita kembali ke berbasis desa ya apapun pengambilan kebijakan dan sebagainya. Nah, berikutnya nih Kang Ahmad ada dari Mas Ajis dan Bania dan Putri. Nah, nih kalau Ajis terkait dengan kambing nih, ya, dia merupakan peternak kambing susu, ya. Sekali lagi dia mau apa ya, membicarakan kebijakan pemerintah yang optimal. Terus dari Nia Bogor, dari alumni Universitas Juanda Bogor. Weh, adik kelas saya nih, alma mater saya nih, ya. Salamlah Unidalah ya. Jadi katanya ada perubahan signifikan dari fenomena-fenomena petani menua, generasi masih rendah ya, generasi mudanya masih rendah, SD-nya masih rendah. Nah, bagaimana sebagai anak muda, termasuk saya gitu ya, saya masuk anak muda kan ya, Kang Fahmi ya, sebagai anak muda bisa melihat berbagai peluang yang ada, ya. Apalagi kita sebagai alumni agribisnis. Langsung diborong dengan pertanyaannya Putri. Dia ingin bertanya, Prof. Saya Adityana Putri, mahasiswa kimia. Mahasiswi apa mahasiswa nih? Mahasiswi ya. Kimia dari UIN Jakarta. Ya, dia ingin bertanyakan pada beberapa petani yang sudah mengirimkan ke pasar swalayan, ya, memiliki resiko yang besar atau bahkan suatu peluang yang baik bagi petani. Apakah ada saran dari Prof mengenai fenomena ini ke depannya? Silakan, Prof. Baik, ini pertanyaan Aziz. Saya ada kelompok ternak. Jadi beliau punya kelompok ternak kambing susu. Permasalahan kami hadapi kemana yang belum optimal ke peternak. Ya, saya ini kan tidak detail ya pertanyaan masalahnya apa, tapi secara umum saya bisa mencoba memahami lah bahwa eh, mungkin pemerintah tidak begitu konsen terhadap peternakan lah gitu ya, terutama peternak kambing dan susu. Sebaiknya eh, memang didetailkan apa sih peternak kambing susu dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat semua, eh, kita mengesampingkan tentang policy.
kita mengesampingkan polusi. Pada saat tadi saya ceritakan bahwa kita sudah mulai bergeser. Peternak kita menjadi peternak yang betul-betul punya punya jiwa entrepreneur, punya jiwa agripreneur, ya. Nah, berarti punya jiwa bisnis. Yang harus kita kembangkan sekarang, pertama, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kualitas dari susu kambing kita itu adalah kualitas yang baik. Agar tahu kualitas punya benchmark, punya pembanding kualitas susu kita dengan tempat yang lain itu seperti apa. Karena kalau tidak ada benchmark, tidak ada pembanding, kita akan susah mengatakan bahwa kualitas saya lebih baik atau lebih buruk. Ya minimum kita bisa melakukan uji uji laboratorium tentang kualitas dari susu kita. Nah, karena produksi dari kambing susu ini merupakan suatu yang unik dan punya karakter tanda petik lah, punya keterbatasan expired date yang lebih cepat dibandingkan dengan barang-barang yang lain, misalnya, maka petani kita sudah harus mulai bergerak. Bagaimana membuat dan memastikan di ending adalah packaging yang bisa membuat produk ini terdeliver dengan semakin jauh, punya packaging yang bisa memastikan bahwa kualitas ini terjaga dalam jangka waktu yang lama, dan sudah bisa dipastikan proses di titik awal pada saat pemerahan itu juga dipastikan dengan baik. Dan di ending adalah bagaimana bisa memastikan pada saat produk ini tidak terserap oleh pasar, ini bisa kita akomodir dengan membuat diferensiasi produk yang lain turunan dari susu yang ada. Katakanlah membuat permen, katakanlah membuat serbuk, ya kan? Katakanlah apa powder apa dan seterusnya dalam bentuk powder dan seterusnya. Nah, ini harus mulai bergeser ke sana. Kalau misalnya teman-teman dari kelompok ternak kambing ini dia fokus menghasilkan suatu produk tanpa ada olahan, kayaknya ada polusi atau tidak ada polusi. Ini agak susah kita. Nah, kita asumsikan bahwa tidak ada polusi. Nah, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya memang ada polisi pemerintah yang lebih betul-betul lebih konkret untuk menyentuh ternak kambing susu. Cuman kita berandai-andai kalau tidak ada itu apa yang kita lakukan agar kita survive. Agar kita survive, maka kita harus bergeser menjadi pebisnis. Memastikan bahwa produk kita tidak terbuang. Alangkah sedih misalnya ada produk susu yang katakanlah basi kemudian dibuang, disiram. Pikirkan bersama dan bukan hanya tapi kita bersama. Ini mungkin ya teman-teman. Yang kedua, saya sepakat nih dengan Mbak Nia nih. Mbak Nia Bogor, alumni Unida. Dari dulu juga gitu terus, Pak. Ya kan? Petaninya ya tua semua, regenerasi ya rendah, ya gitu. Terus gimana nih to the point-nya? Kita sebagai alumni agribis gimana? Inilah yang sebetulnya kita inisiasi di Kasai untuk membangunkan ketertiduran kita, membangunkan ketidakpedulian kita untuk mengingatkan bahwa kita di awal juga punya 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 janji untuk minimum memberikan perhatian terhadap kondisi petani kita. Nah, oleh karena itu, caranya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan jejaring kita untuk membuat petani kita konektivasi dengan baik. Contoh ini sederhana ya, contoh sederhana. Katakanlah Mbak Nia gitu ya. Pastikan suka tidak suka pada saat eh, di hidup di rumah tangga, katakanlah, pasti kan membutuhkan komoditi pertanian. Tuh. Nah, sekarang kalau misalnya katakan di Mania itu dalam satu RW membuat jejaring yang dahsyat tentang database apa yang dibutuhkan rutin, kemudian melingkiskan kepada petani yang ada di sekitar kita atau petani yang lain dan seterusnya. Ini merupakan suatu yang menurut hemat saya penting. Atau yang kedua, misal bagaimana memastikan kebutuhan kita yang paling sederhana itu bisa diproduksi oleh kita sendiri gitu. Pernah Pak Asep, Kang Asep, saya makan di satu rest area tol.
saya makan ayam goreng. Saya makan ayam goreng, kemudian mereka mengantarkan ayam goreng dengan nasi. Karena itu rumah makan Sunda, kemudian mereka membawa seladanya. Yang menarik adalah seladanya itu dia tidak beli dan tidak tidak dikirim dari luar. Ternyata kanan kiri dari tempat tempat jualan itu adalah dia membuat produksi selada dan ada sekitar di depannya langsung gitu loh. Saya tanya dari mana itu dari situ Pak, potong-potong 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 itu gitu. Nyata loh, ini nyata ya, nyata. Bisa dibayangkan nggak sebetulnya kebutuhan-kebutuhan internal kita itu diproduksi oleh kita. Cabai rawit, apa sih susahnya kecil-kecil ya, contoh ya, ya. Apalagi sekarang katanya sedang dihebohkan ya di dunia sekarang nih, di dunia bukan di dunia di Indonesia tentang rencana pembuatan apa namanya tuh ini apa bawang putih ya di Jawa Barat ya, Fahmi. Nah, gimana nih gitu loh. Ini kan suka tidak suka karena memang kita butuh bawang putih mau nggak mau kan kita harus impor. Kita harus impor. Nah sekarang kalau impornya mau harus kita rem cuma dua solusinya. Impor kita rem itu nggak makan bawang putih atau kita memproduksi bawang putih. Nah kalau kita memproduksi bawang putih pertanyaannya bagaimana kondisi lingkungan kita? Bagaimana ketersediaan unsur hara aqua pas nggak? Bagaimana lingkungannya? Bagaimana model struktur lahan di kita itu seperti apa? Layak nggak dan seterusnya. Ini kan menjadi dan diskusi. Tapi yang sederhana kalau kita tidak mengkonsumsi mau boleh nggak? Boleh. Coba kalau kita se-Indonesia itu berhenti mengkonsumsi bawang putih, pasti tidak ada impor. Itu contoh ya. Itu sederhana nih. Ini yang menurut saya harus kita lakukan bagaimana kita mengkonsumsi minimum dari dirinya sendiri itu Mbak Nia. Kemudian Mbak eh, Aditya, ada Aditya beberapa petani Putri. yang sudah berani untuk mulai langkah besar dengan cara mengirimkan hasil panen ke pasar solar besar atau apakah hal ini terus memberikan risiko besar atau bahkan suatu peluang yang baik? Ah, mohon maaf, eh, ini juga apa namanya tuh menjadi bahan yang perdebatan ya. Satu sisi, pada saat barang kita sudah diterima oleh pasar yang sifatnya lebih punya standarisasi, punya grading, punya sortasi yang dahsyat, semacam supermarket yang dia menjual sangat-sangat terpilih, itu suatu kebanggaan produk kita masuk ke sana. Karena standar kita sudah bagus. Itu itu suatu kebanggaan. Nah, tetapi ternyata dari beberapa kasus itu menjadi tidak menarik kalau kita hubungkan dengan model pembayarannya. Karena ternyata mengandung resiko. Ada beberapa teman kita gitu, jadi kita kirim ke sana, oke, okay? Mungkin harganya lebih tinggi, terserah ya, sangat lebih tinggi. Kemudian itu pembayaran akan keluar kalau kita sudah mengirim barang lagi. Jadi ada barang yang tertahan selama satu kali, dua kali. Ini Kang Asep ya. Ini bahan introspeksi diri bagi kita semua nih. Ini kan harusnya kan kalau barang kita kirim ya langsung bayar dong. Ini kan enggak, barang itu kirim, oke, dia jual dulu, baru dia ini. Jadi semacam bahwa dia sedang menyimpan barang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat barang itu tidak laku, tetap menjadikan kerugian. Nah, ini ini ada risiko. Artinya bahwa masuk ke supermarket fresh adalah sesuatu value sebetulnya bagi dirinya, suatu image yang baik. Tetapi satu sisi kita bisa juga mengukur risiko. Nah, oleh karena itu maka peran dari industri dengan petani ini merupakan sesuatu yang harus kita hubungkan dengan baik sehingga keduanya menjadi suatu partner yang indah gitu. Tidak ada satupun yang merasa dirugikan. Betul-betul saling support gitu. Nah, mungkin dari satu sisi ada apa ada eh, pengusaha yang mengatakan ya Pak saya bayar begitu kan nunggu saya laku dulu kalau nggak laku ya saya nggak bisa bayar. Itu juga bisa dijadikan satu alasan yang benar juga gitu loh. Tapi sekarang petani harus mulai siap kalau begitu. Karena apa? Berarti tidak semua produk yang dimasukkan ke pasar swalayan itu akan terserap. Nah, kalau tidak terserap, apa harus dilakukan? Apa harus dilakukan? Jangan sampai biaya pengambilan dari supermarket itu dibawa ke desanya, itu lebih mahal dibandingkan dibuang gitu loh.
Kalau dibuang tidak ada kos, kalau ditarik lagi ada kos. Kan itu. Inilah yang terjadi. Mohon maaf Pak Asep, kalau Kang Asep ngecek di pasar induk Kramat Jati, Betul, betul, itu kalau diperhatikan ada orang yang mengais barang-barang reject ada di betul, pasar. betul. Karena apa? Pagi dengan sore saja itu kualitasnya berubah. Saya tanya untuk apa? Kadang-kadang untuk pakan ini, untuk ini burung apa dan seterusnya. Intinya ternyata mereka mengumpulkan itu karena punya nilai jual gitu loh. Tapi bagi petani kita itu dibuang akhirnya gitu loh. Nah, ini kan harusnya mulai dipikirkan oleh kita dan semua. Dan menurut saya eh lembaga lokal itu penting gitu. Oh ini keju susu kambing, yogurt susu kambing betul. Nah di Arab Saudi kemudian di Belanda itu masuk ke keju, yogurt dan seterusnya itu bagus gitu. Kemudian saatnya nih berbicara tentang konektivitas yaitu tentang menghubungkan petani dan pasar, bagaimana pandangan terhadap dari supply chain dan sekarang lebih short supply chain di mana-mana terlalu hadir sejak era namun bertahan dengan kutu budaya yang membutuhkan peran akhirnya tadi bukan hanya untuk untuk segelintir. Nah, ya, ya, ya itulah yang terjadi gitu loh. Mbak Hani, saya sih eh, berharap bahwa mohon maaf, semua yang yang eh, kita bicarakan tentang apa namanya tuh eh, teori-teorikal itu gitu loh. Eh, pada dasarnya kan semua harus melihat dari kondisi objektif yang ada di lapangan. Eh, Kadang-kadang rentang kendali katakanlah tentang supply chain semakin berantai itu semakin baik, tetapi sekarang lebih sedikit pun lebih bagus gitu ya. Jadi ini perdebatan. Saya tidak masuk ke ranah apakah supply chain lebih baik, value chain lebih baik, gitu, short supply chain lebih baik gitu. Saya tidak melihat itunya, tapi saya lebih senang melihat bagaimana kita memastikan bahwa eh, model apa sih yang paling bagus di suatu tempat. Nah, model yang bagus di suatu tempat tidak identik sama dengan landasan teori yang muncul gitu. Mungkin landasan teori itu sebagai fenomena yang umum, tetapi tidak identik itu bisa dipergunakan di dalam kondisi objektif di lapangan. Gitu. Ini itu gambarannya. Ya. Kemudian ada lagi ini siapa? Pak Asep? Pak Ini Asep? dari Ajis, Pak. Dari Asep. Ajis, Pak. Ya, lebih mengarah ke koperasi merah putih. Apakah lembaga itu juga cocok untuk di daerah pedesaan saat ini yang sedang gencar-gencarnya? Gitu. Koperasi motif ya bisa jadi solusi jika SDM-nya, lembaganya, dan pemerintah oke untuk apakah koperasi merah putih ke arah sana? Waduh, saya nggak ngerti ya koperasi merah putih itu ke arah sana atau tidak gitu ya. Saya tidak paham karena saya bukan pengelola koperasi merah putih. Tapi kalau kalau kita bicara tentang substansi koperasi, koperasi itu kan landasannya itu kan bicara koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Itu kan koperasi itu kan pada dasar itu. Coba teman-teman cek mandat dari koperasi itu kan koperasi itu adalah badan usaha yang dimiliki dari kelola oleh bersama dari anggota dan oleh anggota. Di sini eh, ada prinsip utama di koperasi, prinsip keanggotaan di antara mereka, ada prinsip yuk berbarengan bekerja sampai prinsip pembagian keuntungan gitu. Ini prinsip koperasi ya. Nah, tinggal kita arahkan koperasi ini mau diarahkan kemana dari mereka itu. Apakah simpan pinjam, apakah konsumsi, apakah produksi, apakah sektor jasa, apapun itu. Nah, dalam konteks ini sejatinya koperasi karena sifatnya badan usaha itu menjadi salah satu lembaga lokal yang ada di desa yang bisa membuat connectivity. Hmm. Satu sisi mungkin bisa menerima produksi untuk menjembatani kepada industri, satu sisi bisa mensupport tentang kebutuhan finance dari petani. Itu bisa membuat suatu titik connectivity. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, saya nggak tahu nih, koperasi yang berjalan saat ini itu betul-betul dari masyarakat atau dibuat gitu loh. Kalau dibuat kan nggak bukan koperasi sebetulnya kan nama nama koperasi kan, nama koperasi. Ini yang harus kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti suatu yang nanti PR-nya Kang Asep
beberapa waktu ke depan Yes, substansinya betul. koperasi yang ada di merah putih itu sama nggak sebetulnya dengan koperasi yang biasa kita pahami, yaitu koperasi badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh para anggota. Dari mana? Dari masyarakat oleh masyarakat secara gotong royong, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat itu. Kalau butuh jasa simpan pinjam ya mereka membuat koperasi simpan pinjam. Kalau untuk produksi ya kita bareng-bareng produksi gitu loh. Nah, koperasi merah putih dalam konteks yang dijelaskan oleh Pak Aziz ini saya nggak bisa diskusi panjang karena saya bukan yang ada di Baik, bidang itu. Sejatinya, tapi koperasi itu harus bergerak dari apa yang dibutuhkan oleh publik. Kalau baik, dibutuhkan oleh publik, maka solusi masalah tadi itu akan berjalan dengan baik. Nah, di sini baik. dijelaskan oleh Rizky ya, Ya, prakteknya kebanyakan koperasi di desa itu jualan sembako. Iya, nggak ada masalah sih menurut saya, Mbak Rizky. Karena berarti yang jadi masalah di kebutuhannya. sana adalah tidak ada model-model bisnis yang bisa memastikan eh apa namanya tuh kehidupan masyarakat menjadi lebih nyaman. Nah, koperasi sembako itu biasanya disebut dengan koperasi serba usaha. Ada unit-unit pertokoan, ada unit ini berarti itu ada masalah di situ. Ini ya mungkin di desanya itu sangat kental dengan. Tapi ada juga ya Kang Asep di suatu desa yang fokusnya ke produksi produsen. Jadi yang dibutuhkan di sana aja, misalnya pupuk ya kan, pestisida, dia fokus di sana ada gitu. Ada juga yang simpan pinjam. Kalau simpan pinjam, koperasi di desa biasanya desa berbasis perkotaan yang dekat dengan perkotaan. Itu banyak yang simpan pinjam kebanyakan. Itu ya. Itu mungkin Mas Rizky. Baik, baik, Kang. Jadi kawan-kawan nanti mengenai koperasi kita akan mencoba membahas tuntas ya lebih mendalam khusus tentang koperasi seperti itu. Jadi karena kita ini adalah baru episode pertama ya connectivity, innovation dan juga stability maka kita fokus secara eh, lebih luas dulu seperti itu. Nanti baru dalam seperti apa dan sebagainya. Bahkan Kang Ahmad, Prof, ada koperasi wisata di desa, koperasi desa wisata. Itu ada juga tuh bikin koperasi karena kebutuhannya adalah bagaimana mereka itu bisa bergerak di bidang pariwisata. Jadi ya banyak sekali lah koperasi-koperasi seperti itu. Nah, baik, ini sangat hangat sekali ya diskusi kita pada kesempatan kali ini sudah hampir pukul 9 ya, ya seperti itu. Saya ada yang ingin bertanya langsung nggak nih? Eh, apa ya? Secara omong langsung lah. Ini bisa dibukakan open mic. Silakan kawan. Dari mana? Nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Nanti akan mendapatkan 3 bungkus kopi ya. Nanti akan dikirim ke masing-masing kawan-kawan ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Ya, seperti itu. Biar seru ini kita ya. Oke, ada yang ingin bertanya kawan-kawan? Satu orang, silakan. Eh, Eh, siapa? Oh, izin Mas Fajar. bertanya, Silakan, iya, Mas mohon Fajar. maaf Dari mana? backgroundnya. Mohon izin, saya mahasiswa Magister Prof. Ahmad di UIN Jakarta yang juga alumni dari Prodi Agribisnis UIN Jakarta. Izin Prof, beberapa kasus ketika kita ingin mengembangkan suatu uh, pertanian dari desa, kadangkala kita itu terkendala dengan budaya serta juga supporting dari lingkungan sekitar, bahkan juga lingkungan di atasnya yang kadang itu bukan untuk mensupport malah lebih menghambat. Contoh ketika kita ingin mengembangkan suatu komoditas, mungkin di sini saya menggambarkan diri saya ingin membantu suatu desa untuk bergerak, namun kadangkala dari desa atau daerah tertentu tuh merasa ini tidak perlu, ini merubah budaya kita, merubah cara ini kita, bahkan terkesan nanti akan berusaha untuk menghambat apa yang kita upayakan. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita bisa punya power ketika kita menjadi suatu produsen, ketika berupaya untuk meningkatkan harga, mungkin dikarenakan karena adanya peningkatan biaya produksi, namun
di satu sisi pemerintah itu biasanya malah lebih melihat dari sisi konsumen, sehingga itu yang seringkali menjadi daya minat kita dalam menjadi produsen itu terganggu atau berat untuk melanjutkan suatu usaha, sehingga dilihat oleh generasi bawah kita tuh kita tidak potensi, tidak ada regenerasi ke depannya. Kemudian mungkin sedikit dorongan Prof, izin berhubung Prof juga dekat dengan di pusat, mohon izin kalau omongan saya kurang tepat. Mungkin ke depannya apakah ada program prioritas dari pemerintah pusat khususnya dalam hal pengembangan teknologi pertanian, yang kita tahu beberapa negara itu sudah melangkah jauh ke depan. Namun di kita itu masih, ya saya nggak tahu ya karena saya hidup di kota, mohon maaf, terkesannya kayak kita tuh masih belum belum banyak mengalami kemajuan. Padahal yang tadi Prof sudah jelaskan pada materi Prof, pengembangan inovasi teknologi pertanian itu sangat penting. Namun dalam hal pengembangan itu kan perlu adanya biaya serta dukungan yang nilainya pun tidak kecil. Jadi mungkin masukan dari saya, izin ya itu aja untuk pengembangan inovasinya itu, apakah ke depan akan menjadi prioritas dari pemerintah pusat. Baik. Terima kasih, mohon maaf jika kurang jelas. Baik, Mas Fajar. Langsung saja, Kang Ahmad. Silakan, Prof. Ini ya menarik ya pertanyaannya tuh, kayak gampang yang nanya tapi jawabnya susah. Teman-teman semua bicara tentang perubahan, membuat suatu bukan membuat satu niat kita untuk mengubah sesuatu, itu memang tidak identik gitu loh, tidak identik direspon secara positif kan gitu ya, tidak identik gitu. Nah, eh, itu adalah sesuatu yang menurut saya ya wajar lah. Nah, yang harus kita pikirkan adalah jika memang secara substansi bahwa yang kita lakukan ini memiliki nilai yang baik, maka menurut hemat saya kita harus fokus terhadap bagaimana mentransfer knowledge yang pas, bagaimana membuat suatu komunikasi yang bisa lebih efektif. Ini eh, penting gitu ya. Nah, jangan sampai masuk ke ranah kita patah untuk mentransfer knowledge dengan komprehensif. Nah, eh, kelemahan kita itu kita melupakan tentang masalah budaya lokal yang terjadi di masyarakat. Nah, akibatnya terjadi tubrukan nih di situ gitu loh. Sudah bisa dipastikan pada saat terjadi tubrukan itu menimbulkan suatu masalah-masalah yang akan muncul semakin banyak gitu di kemudian hari. Nah, pendek kata dalam konteks ini saya eh, memberikan masukan bahwa eh, kita harus mulailah mencoba membuat eh, bagaimana suatu komunikasi yang efektif berkaitan bukan transfer, bukan memberitakan sesuatu, tapi bagaimana mengembangkan suatu, ini loh knowledge, ini loh sesuatu yang bisa menjadi lebih baik gitu loh ke depan. Ini berbeda dengan pemberitaan. Mungkin kalau bicara pemerintahan mudah, tapi kalau mengubah budaya itu merupakan suatu yang menurut saya perlu effort yang besar gitu. Itu teman-teman. Kemudian bagaimana sih ya ke depan ya yang saya tahu ke depan eh, pemerintah itu kalau kita melihat ya di dalam range-nya mereka itu saya sih optimis ya, itu sesuatu yang menurut saya baik gitu. Menurut saya yang jadi masalah itu adalah bagaimana memastikan teknik operasional yang digaungkan oleh pemerintah itu berjalan dengan baik. Ini kan yang menjadi perdebatan itu di lapangan gitu loh. eh eh, Kalau misalnya kita perhatikan ya, misalnya, sebentar, sebentar ya, saya
sedikit eh, saya sedikit coba baca ya. Eh, Pemerintah eh, sangat konsen untuk menghasilkan eh, bagaimana sih tentang infrastruktur, infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian. Itu sangat konsen loh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah infrastruktur apa yang sebetulnya paling pas dengan kondisi objektif di lapangan. Nah, PR kita, bagi kita semua adalah untuk mengingatkan bahwa policy itu betul-betul policy yang pas bagi bagi masyarakat. Nah, eh sebentar, sebentar ya. Saya sedikitnya baca-baca dikit ya ini tentang apa namanya program kerja pemerintah sebentar. Mohon waktu sebentar. Sebentar. Contoh ya, kita bicara Astacita. Di sini jelaskan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Menurut hemat saya, ini ide yang paling bagus. Karena selama ini kita tidak bicara tentang pembangunan dari desa loh. Secara stage ya. Ini penting nih. Berarti aware nih. Nah, yang menjadi masalah sekarang, program apa sih yang paling pas untuk membangun dari desa? Kita lihat ada 17 program prioritas nasional untuk membangun desa. Yang pertama adalah swasembada pangan. Kalau kita bicara tentang swasembada pangan, outputnya ada swasembada pangan. Iya, sekarang posisinya swasembada pangan. Kita dapat 4 juta ya Kang Asep. Tadi yang saya katakan 4 juta loh kelebihan. Itu output. Yang harus kita perhatikan sekarang outcome. Apakah dengan swasembada pangan itu, petani itu pendapatannya semakin menarik nggak gitu loh. Kemudian harga pasar semakin menarik nggak? Nah ini nih, ini PR berat selanjutnya gitu loh. Nah oleh karena itu maka kita harus selalu mengingatkan kepada pemerintah agar mendapatkan suatu hasil yang begitu komprehensif. Mungkin tidak bisa langsung. Tahap-tahap awal terjadinya tadi ya suasembada pangan. Tapi tahap selanjutnya yang harus kita ukur adalah dengan suasembada pangan petani kita happy nggak sih? Dengan suasembada pangan masyarakat happy nggak sih gitu loh. Nah konon katanya kan banyak perdebatan suasembada pangan sih suasembada pangan, tapi harga beras kan naik gitu loh. Kan ini juga menjadi bahan diskusi yang menurut saya juga penting. Malah kasus sekarang kan minyak goreng juga menjadi satu kasus yang dulu itu dan sekarang baru terjadi solusinya. Karena kan tidak menarik. Produksi kita melimpah, tapi satu titik pembelian kalau kita membeli minyak goreng mahal gitu loh. Kan itu menjadi suatu yang menurut saya juga unik di Indonesia gitu. Nah, kemudian bicara tentang pertanian yang tadi ya, memastikan ketersediaan pupuk, benih, pestisida langsung petani. Ini kan menjadi sesuatu yang benar nggak terjadi gitu loh. Apalagi di poin 14 itu dijelaskan bahwa melanjutkan hilirisasi dan berbasis sumber daya alam di mana memastikan terjadi lapangan kerja yang seluas-luasnya. Nah, ini apa namanya? Penting. Nah, sahabat-sahabat semua, eh policy dari pemerintah seyogyanya adalah policy yang betul-betul membumi dari apa sih yang sebetulnya yang terjadi di masyarakat, kemudian bagaimana solusi mereka agar keluar dari permasalahan itu. Nah, kekurangan sana sini, inilah yang harus kita memberikan masukan. Karena bisa jadi ada blank spot area dari suatu capture. Karena tidak ada yang sempurna pada saat melihat suatu kompleksitas dari suatu permasalahan gitu. Nah, dialog-dialog seperti ini, diskusi seperti ini, masukan seperti ini merupakan suatu yang penting. Oleh karena itu, Kasai, menurut hemat saya, ke depan itu bergerak menjadi fasilitator terhadap bottleneck ini gitu loh, Kang Asep. Iya, menjadi bottleneck. Contohnya adalah tentang Mas Rizky berkaitan tentang pengembangan koperasi di desa, gitulah. Ini Mas Rizky dari Aceh gitu. Makanya saya juga apresiasi ternyata yang hadir pada pertemuan kali ini bukan hanya dari Jakarta, bukan hanya dari Pulau Jawa, ternyata ada yang dari Sumatera, dari Aceh, ada dari Jawa Timur juga ada banyak dari beberapa provinsi yang luar biasa. Artinya animonya cukup bagus Kang Asep. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Mas Fajar ya atas pertanyaannya dan jawabannya. Eh,
sebenarnya kita pengen diskusi lebih lanjut nih, Prof. Tapi terkadang kita harus dibatasi oleh waktu, ya seperti itu. Tapi yang jelas, yang namanya kita agent of change selalu memberikan perubahan kepada orang lain di sekitar kita, ya. Oke, baik. Kita beri applause digital dulu kepada Kang Ahmad. Ya, kita beri applause digital. Saya udah ngasih applause nih. Applause digital saya mana ya? Saya kasih lope aja lah Kang Ahmad lah. Saya kasih lope ya. Oke, berikutnya Kang PH, selamat bergabung Kang PH. Masih di Jakarta ya. Keliling-keliling aja nih Kang PH. Sehat selalu Kang PH ya. Oke, baik. Ini selanjutnya, Prof, kawan-kawan semua ya. Karena kita ada door prize yang disponsori oleh Kopi Dulur ya, maka saya akan mengundang CEO-nya nih Kang Ahmad nih, CEO-nya Kang Ahmad eh, pada Kang Aji ya, coba silakan mengiklankan Kopi Dulurnya gitu ya. Nanti setelah itu kita akan menarik sebuah kesimpulan dan juga ada pertanyaan. Silakan Kang Aji. Waduh nih, Kang Asep langsung di izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua yang hadir malam ini. Perkenalkan, nama saya Aji dari Universitas Winaya Mukti, angkatan 2004. Sekarang tinggal di Cianjur, aktivitas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur sebagai aslinya tukang kopi. Jadi produksi kopi, ya sekarang Ya, brand di hilirnya salah satunya adalah Kopi Dulur yang alhamdulillah Kopi malam Dulur. ini bisa bersilaturahmi. Jadi Dan dulur itu bahasa Sunda artinya bersaudara, brotherhood coffee lah, gitu kalau bahasa kerennya. wes, Jadi keren, keren. mudah-mudahan malam ini menguatkan kita hadir di Agribis Connect episode pertama di Rumah Besar Kasai, Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Agribis Indonesia, menguatkan duduluran kita, gitu. Mudah-mudahan ini Oke, tadi 3 orang nanti insya Allah ditindaklanjuti oleh panitia, mohon alamatnya nanti dikirim dari Cianjur kopi dulurnya. Terima kasih. mantap. Terima kasih. Dan nanti Nanti kalau mohon di follow Instagramnya. apa Terima Instagramnya? kasih. Instagramnya Assalamualaikum apa? warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Instagramnya apa, Kang Haji? Jadi bagus Ada juga nanti sih di ini kan label. membuat ini Oke. kan produk-produk pertanian di share ke teman-teman bagus lah. Asal jangan jual beli motor aja. Itu bukan Motor produk listrik. pertanian. Iya, jadi kita sengaja membuat episode-episode ini kalau saat ini Kopi Dulur ya, nanti berikutnya ada yang mau mempromosikan dan sebagainya silakan. Jadi sekaligus connectivity seperti ini ya, salah satu inovasi kita. Jadi kata Kang Ahmad kalau bukan kita siapa lagi. Baik. Oke, saya sih orangnya suka-suka nembak nih ya. Di sini juga ada Kang Agus. Kang Agus ada pertanyaan nggak nih buat teman-teman nih? Ayo loh. Kang Agusnya pusing ya. Agus PH, Kang PH, Itu silakan. ada Kang Agus Susni itu dari Aceh, kepala Oh iya, Bapeda tuh, Agustus nih. kepala Bapeda Oh, Aceh tuh. oh iya, Kang Agustus nih dari Aceh. Subhanallah, sehat selalu Kang Agus ya. Dia juga menanyakan ini, Prof, mungkin bisa langsung dikomentari oleh Prof mengenai konsep agropolitan yang bagus ya, yang dapat kita kembangkan di suatu daerah sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang cepat di suatu kawasan pertanian dan tumbuh pasar-pasar pertanian baru ya. Prof, mohon komennya Prof, karena ini Agustus ini dari Aceh, kita minta Prof untuk bisa sedikit mengomentari apa yang disampaikan oleh Kang Agus. Silakan Prof. Setuju nih tentang agropolitan, saya sangat setuju banget agropolitan. Ini konsepnya apa kan baik ya. Eh, Konsep kawasan ekonomi pertanian yang menggunakan fasilitas-fasilitas perkotaan ini menurut saya bagus lah.
Kalau kita bisa mengembangkan agropolitan seperti ini, maka kita bisa mengerem urbanisasi, kita bisa ngerem pergerakan menuju kota, sehingga mereka akan menjadi happy gitu loh. Cuman diingat, agropolitan itu bukan membuat suatu desa menjadi kota. Nah, yang jadi masalah kita sedang berpikir bagaimana suatu tempat menjadi Jakarta, suatu tempat menjadi Bandung, suatu tempat menjadi Surabaya. Celaka. Biarkan desa dengan keunikannya, tetapi dia sangat optimum dengan fasilitas pengembangan dirinya gitu. Jadi jalannya kecil, ya biarkan begitu gitu loh. Tapi kalau kita buat nanti desa itu jalannya menjadi lebar, mau nggak mau terjadi ada konversi lahan. Masalah. Biarkan desa dengan desanya, hidup dengan keanggunannya gitu loh. Tetapi kita sepakati bahwa kita harus meningkatkan kualitas layanannya. Nggak ada istilah ATM, nggak ada istilah internetnya nge-lag gitu ya, dan seterusnya nggak ada gitu loh. Ini yang harus kita kembangkan sehingga komoditi-komoditinya dia tidak terganggu, justru menjadi komoditi-komoditi yang unggulan. Mohon maaf, saya agak sedih juga. Di sini ada dari Malang. Tadi saya lihat ada orang Malang dari Pak Yudi itu dari Malang. Saya ingat dulu sekitar berapa puluh tahun yang lalu saya datang kunjungan semua mahasiswa pertanian kunjungan ke Malang untuk melihat agrowisata Malang, yaitu ngelihat apel gitu loh. Apel. Ternyata pas saya datang ke sana, itu udah hilang, itu udah menjadi tempat-tempat yang lain gitu loh. Artinya bahwa apakah ini yang kita harapkan? Enggak sebetulnya, tapi faktanya terjadi. Kenapa? Karena yang punya tanah, dia akan berpikir pragmatis, sederhana aja. Kalau kita memproduksi ini tidak memiliki suatu percepatan perputaran keuangan, ya udah lebih bagus saya jual dengan investasi yang lebih jelas gitu. Ini nggak salah juga, tetapi dampaknya dahsyat panjang. Gitu. Nah, kalau semua masyarakat berpikir seperti itu, gimana? Nah, tugas kita nih untuk saling mengingatkan. Gitu. Itu mungkin. Baik, Terima kasih baik, closing dari saya. baik. Mengembalikan desa kepada fungsinya, bangga menjadi orang desa, mari membangun bangsa dari desa. Iya, seperti itu. Oke, langsung saja di chat pertanyaan pertama ya, langsung saja ditulis di chat ya. Pertanyaan pertama adalah nenek, silakan siapa yang cepat ya dapat. Ini kalau pengurus ya janganlah, ya pengurus janganlah nanti kalau pengurus sudah tahu ya apa dan sebagainya. Ini yang lain saja ya, nanti akan dicek ya. Oke, apa kepanjangan dari Kasai? Silakan tulis. Pengurus jangan ya, awas ya pengurus jangan ya. Ya, ketahuan datanya sama Agus PH tuh pengurus semua ya, pengurus anggota KASE semua ya. Apa kepanjangan dari Kasai? Ada yang tahu? Silakan tulis. Yang masuk pertama, ini mah Bariski Hirzania SPMM. Iya, oh Mas Aji ganteng katanya. Oke ya, terima kasih. Betul, bukan Terus, pengurus. oh iya, oke, siap tuh. Nanti tolong dikontak tuh Mbak Rizkinya. Ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Pertanyaannya tadi kalau saya pertanyaannya yang susah nanti jawabannya panjang kali lebar ya. Kita yang enteng-enteng aja jawabannya ya. Nah, sekarang ini, ayo temanya apa? Silakan. Sekarang ini temanya apa? Tulis. Sekarang ini temanya apa? Siapa cepat dia dapat. Dari Kopi Dulur Kang Aji, orang Cianjur. Apa? Oke Nia, terima kasih. Nia dari mana? Tolong nanti dikonfirmasi ya kawan-kawan. Nia A to everyone ya. Oh Bogor Kang, anak Unida ya. Benar nggak? Ini bukan gara-gara saya ini ya, seperti itu. Oke, satu pertanyaan saya beri kesempatan kepada siapa ini? Kang Agus, ada nggak pertanyaan Kang Agus yang menarik lah? Silakan Kang Agus. Pertanyaannya, siapa cepat dia dapat. Ini adalah episode pertama, tentunya nanti harus hadir di episode kedua. Apa singkatan dari ABC? Nah, itu ABC. Bukan kecap ya. ABC. Apa itu Bukan singkatan baterai dari... juga. Bukan baterai.
Iya, Teman-teman ABC. tolong cepet nih, para mahasiswa jawab tuh gampang. Rizky lagi, Rizky lagi. Aduh, kabur dia tuh. Ini mahasiswa UIN, ya mahasiswa UIN. Ini Rizky dicoret ya, nggak jadi udah dapat ya Rizky. Agri UIN, Bilal Prasetyo, oke dapat ya. Atas nama Bilal Prasetyo, ya dia sudah dapat. Oke, mohon ditindaklanjuti kawan-kawan semua. Ini tim behind the screen kita sedang bergerak untuk nanti akan menghubungi, minta nama alamat dan sebagainya, atau juga sudah menulis di presensi ya tadi seperti itu. Prof. Ahmad, terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukan Prof. Ahmad sehingga bisa hadir pada saat ini. Dan juga kawan-kawan doakan supaya KASA ini menjadi salah satu organisasi keluarga alumni sosial ekonomi pertanian dan agribisnis se-Indonesia menjadi sebuah keluarga besar dan menjadi sebuah momentum untuk perubahan membangun bangsa dari desa seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, izinkan saya membaca pantun terlebih dahulu karena tadi dibuka dengan pantun, maka ditutup dengan pantun juga. Burung camar terbang beriring-iringan, hinggap sejenak di Cakep. tepi dermaga. Terima kasih atas hadir dan sharingnya. Semoga ilmu membawa manfaat bagi semua. Ya, Amin. oke, berikutnya adalah padi menguning di tengah ladang, dipanen petani penuh sukacita. Agribis Connect menjadi ruang berbagi pandang, KASA yang menyatukan alumni untuk berkarya bagi bangsa. Terima kasih, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, tunggu episode berikutnya yang tentu saja lebih menarik dengan narasumber-narasumber yang juga lebih menarik kembali. Seperti itu. Terima kasih Kang Ahmad, terima kasih semuanya Siap. tim Nanti behind itu the screen. Terima kasih. Kang Arya Yudas nanti kita bahas. Udah telat nih. Pak Arya Yudas sukses ya. Yuk. Ya, Di foto siap. dulu. Di foto dulu nih. Ayo dibuka. Foto-foto semua, foto-foto. Iya, meskipun tadi tim paparazzi sudah ngambil foto-foto ya tadi paparazzi ya, dipimpin oleh Kang Agus, Mbak Lilis, Mbak Dewi. Nah, sekarang foto yang Udah, bertahan foto. ada sekitar 69. Oke, silakan. Siap, mangga Keluarkan. siapa yang punya laptop juga boleh difoto nanti di-share ya. Nanti kita kumpulkan. Iya. Sambil saya coba pandu dulu. Silakan nanti digeser. Baik, 1 2 3. Cekrek. Siap, selanjutnya digeser lagi, mangga. Ada 3.000 orang. 1 2 3. Cekrek. Nah, ada bunyinya kan cekrek. Siap. Dan yang terakhir barangkali oke, siap. 1 2 3. Cekrek. Oke. Ya, siap. ada cekreknya ya. Oh, ada Pak Dr. Jazil nih. Oh, mana Ahmad Jazil. Oh, ada Pak Dr. Jazil Siap. nih. Ya, Prof. Siap, Kang Jazil. Subhanallah. Siap, sukses selalu ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan semua. Ketemu. Yuk. Amin. Ya, kasih. Subhanallah. Banyak ya tadi sampai 100 orang kita hadir di sini. Kang Agus, Kang Haji, Terilis, ya. Nuhun, Yazid, Kang Asep, kawan-kawan nuhun. semua. Siap. Tadi nama-nama yang tadi tuh tolong dicek lagi ya kawan-kawan semua, Terilis. Nama-nama yang tadi. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan semua. Demikian, sampai jumpa kita di episode berikutnya dan tunggu info berikutnya. Dan sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih, Asep Saiful Bahri mengabarkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.